Selama ini kita membayangkan laut sebagai batas alam antara benua. Namun, Roy Casagrande justru meminta kita membalik cara berpikir itu. Laut Mediterania bukan pemisah antara Afrika, Asia, dan Eropa, melainkan penghubung utama peradaban kuno. Secara logistik, jalur laut jauh lebih murah, cepat, dan efisien dibandingkan jalur darat. Karena itu, kawasan Mediterania membentuk satu ekosistem peradaban yang terintegrasi di mana Mesir, Levan, Anatolia, Yunani, dan Afrika Utara saling bertukar ide, teknologi, agama, dan sistem politik. Implikasi besarnya, pembagian barat dan timur yang kaku adalah konstruksi modern. Apa yang hari ini disebut peradaban barat sebenarnya lahir dari pertemuan banyak peradaban di sekitar Laut Mediterania. Pada poin kedua, membahas Roy Casagrande menyasarkan fondasi spiritual peradaban barat. Dia menunjukkan bahwa tradisi keagamaan barat tidak lahir di Eropa melainkan di Timur Tengah. Perkembangan agama manusia tidak langsung menuju monoteisme. Ada fase transisi bernama henoteisme, yakni pengakuan banyak dewa, tetapi kesetiaan ibadah pada satu Tuhan. Fase inilah yang menunjukkan jembatan menuju monoteisme. Dari sinilah lahirnya tradisi Abrahamik, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Ketiganya berada dalam satu garis sejarah yang sama. Maka Islam bukan entitas asing bagi peradaban barat, melainkan bagian dari fondasi spiritualnya. Narasi konflik Barat-Islam hari ini muncul bukan karena peradaban asal-usul, tetapi karena sejarah yang diputus dan dipolitisasi. Roy Casagrande juga membantah anggapan bahwa negara modern dan birokrasi berasal dari Eropa. Ia justru menunjukkan bahwa contoh awal negara besar dan terorganisir dapat ditemukan di Mesir kuno, khususnya pada dinasti ke-18. Mesir saat itu telah membangun kekuasaan lintas wilayah dari Libya hingga Suriah dengan sistem administrasi, logistik, pajak, dan pemerintahan yang rapi dan terstruktur. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat tingkat peradaban yang lebih tinggi, seperti adanya pembagian kerja, layanan seperti laundry profesional, serta sistem distribusi barang yang tertata. Artinya, gagasan tentang negara terorganisir dan kehidupan yang kita sebut modern, yang sering diklaim sebagai pencapaian barat, sebenarnya memiliki akar kuat di Afrika Utara, jauh sebelum Eropa modern berkembang. Melalui sosok Cyrus the Great, Roy Casagrande menyebut silinder Cyrus sebagai salah satu dokumen paling awal yang mencerminkan nilai hak asasi manusia. Cyrus menjamin kebebasan beragama memulangkan bangsa yang diasingkan, termasuk orang Yahudi, dan mengakhiri praktik deportasi massal yang dilakukan kerajaan sebelumnya. Yang menarik, Persia yang sering diposisikan sebagai timur justru melindungi akar agama yang menjadi fondasi barat, sementara Eropa di periode tertentu justru menunjukkan intoleransi. Ini membalik asumsi umum bahwa nilai toleransi dan kemanusiaan adalah monopoli barat modern. Roy Casagrande kemudian membawa kita pada kisah Perpustakaan Agung Alexandria, yang dimana sebagai pusat pengetahuan global dunia kuno, tempat ini itu bukan sekedar arsip, tetapi juga sebagai pusat riset, eksperimen, dan juga inovasi. Namun, kehancuran Alexandria ini itu bukan akhir dari ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu berpindah ke Persia, khususnya ke akademi Bundi Shakur, dan kemudian ke dunia Islam. Peradaban Islam itu berperan sebagai penjaga sekaligus pengembang ilmu Yunani, Persia, dan juga India. Ilmu diterjemahkan ke bahasa Arab, lalu dikritisi dan disintesiskan, lalu dikembangkan lebih jauh lagi. Tanpa fase ini, Eropa tidak akan memiliki fondasi bagi Renaissance dan juga revolusi ilmiah. Oke, selanjutnya adalah refleksi kritis, yang dimana puncak argumen dari Roy Casagrande terlihat dalam filsafat Islam, khususnya Al-Farabi dan Ibnu Sina. Al-Farabi memulai dari konsep Tuhan sebagai al-haq kebenaran. Ia mengajukan pertanyaan radikal, jika Tuhan Maha Pengasih,
Mengapa hanya sebagian kecil manusia yang dianggap sebagai jalan keselamatan? Jawabannya adalah Tuhan memberikan setiap bangsa jalan menuju kebenaran. Ia melahirkan pluralisme religius dan iklim intelektual terbuka. Ibnu Sina kemudian mengembangkan rasionalitas Aristoteles tentang esensi, informasi, dan realitas yang menjadi dasar ilmu modern. Jika ditarik ke hari ini bahwa Barat lebih irasional dan Timur irasional, itu jelas tentu berbeda. Peradaban manusia maju karena kolaborasi lintas budaya, bukan karena superioritas satu pihak. Dan sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa memahami sejarah secara utuh bukan soal membalik dominasi, tetapi mengembalikan kejujuran intelektual. Barat dan Timur tidak pernah berdiri sendiri, karena keduanya saling tumbuh bersama.